Assalamualaikum Panas. Waalaikumsalam Ibu Yanti. Baik, mungkin agak sedikit mengganggu aktivitas kita ini Pak ya. Kegiatan karena sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan coach dan coaching, di mana di sini kegiatan kita ini Pak Nasrullah sebagai coach dan Ibu Andriani sebagai coachingnya. Nah, posisi saya di sini itu sebagai observer. Baik Pak Nas, sebelum kita lakukan kegiatan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Nas. Ya. Ya, baik. Untuk kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini, apa saja kompetensi yang ingin Pak Nas kembangkan? Sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, Ya. yang ada dan potensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan potensi coaching itu sendiri. Jadi saya akan menggunakan alat filter yang baik dan sesuainya. Apa tujuannya, mengidentifikasi apa permasalahan dan menemukan rencana aksi sampai ada tanggung jawab yang ditentukan oleh coaching nanti. Kemudian potensi inti dari coaching seperti saya akan berusaha untuk kekedaran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mengingatkan dengan teknik rasa. Itu saya akan lakukan selama coaching berlangsung. Baik Pak Nas, Ya. sekarang kita akan masuk kegiatan coaching ya. Nah, semoga apa yang Pak Nas jabarkan ke saya bisa tercover. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Ibu Andriani. Waalaikumsalam Panas. Aduh, kenapa ini Bu Andriani ini kurang semangat? Kusut muka, ada apa ya? Iya Panas, saya bingung sekali ini. Saya itu kesulitan ngatur murid saya dalam buat kelompok pada saat praktek belajar membatik itu. Nah, karena murid saya itu sulit sekali diajak kerja sama teman-temannya itu. Nggak ada yang mau coba, jadinya nggak jalan kegiatannya. Oh, gitu ya. Lalu Bu Andriani, apa yang ingin Ibu Andriani dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, saya harapkan solusi yang bisa saya terapkan untuk murid saya itu supaya pembelajarannya jalan. Menurut Ibu, hal apa yang membuat murid Ibu kesulitan dalam kerja dalam kelompoknya, Ibu? Kira-kira apa ya? Ya, mungkin karena kelompok yang dipilih kemarin itu heterogen. Jadi yang kemampuan rendah tidak mau bekerja sama gitu. Kemudian semuanya itu tanggung jawabnya diberikan sama yang berkemampuan tinggi. Nah, yang kemampuan tinggi jadinya ya yang itu aja yang bekerja sendiri. Jadi tidak ada kerja sama di dalamnya. Oh, gitu ya. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu mau bekerja mengerjakan tugas ya, Ibu Andriani? Ya, mungkin ya kalau saya kelompokkan mereka sesuai kemampuan gitu. Jadi sesuai minatnya, jadi mereka bebas mengeksplor apa yang jadi minat gitu. Ya, tinggal gimana baiknya aja sih nanti. Oh ya, bagus itu. Saya setuju dengan pendapat Ibu Andriani. Jadi menurut Ibu ini pembelajaran seperti apa kalau yang seperti itu ya? Yang bisa mengelompokkan itu. Ya, sepertinya ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi nih. Sangat cocok diterapkan sehingga siswa yang berkemampuan tinggi itu tidak selalu ditonjolkan gitu. Jadi yang berkemampuan rendah juga bisa mengeluarkan ide gitu, yang tinggi dan tinggi, rendah dan rendah. Jadi semuanya bekerja di situ. Bagaimana menurut saya? Bagus sekali itu, saya setuju sekali. Kemudian ya mengenai tugas yang Ibu berikan, kira-kira apa yang membuat siswa kemampuan rendah itu mau bekerja? Ya mungkin menurut mereka itu tugasnya susah ya, sulit ya.
Halo, Ibu Andriani. Hilang suara ya. Ya, Mana tadi? Habis. Oh ya, tadi ya, itu saya bilang ya. eh Tugas yang tugas yang rumit katanya tadi, Bu. ya, tugas yang rumit, Pak. Hmm, saya bilang betul. Tugas yang rumit hanya siswa pintar yang bisa mengerjakan tugas ya, Ibu ya. Iya, Pak. Oh, jadi kira-kira solusinya seperti apa itu? Kalau seperti itu modelnya. Hmm, apa saya kasih tugas sesuai tingkat kemampuan mereka ya? Ya, Gitu. Misalnya tujuan pembelajarannya itu kan ya tetap sih membatik gitu, membatik ya, jemputan gitu. ya, Tapi ya, ya. tingkat kesulitannya beda. Yang pandai itu lebih eh, eh, rumit sedikit gitu, yang rendah gitu. Tapi kan tujuan pembelajarannya sama gitu. Ya, ya, betul. Bagaimana? Betul juga tuh. Saya juga sependapat seperti itu, Ibu. Kira-kira apa saja sumber belajar yang bisa digunakan siswa dalam membantu membatiknya? Ya, mungkin kalau kemarin itu sumber belajarnya itu hanya buku dan penjelasan saya. Tapi sepertinya saya harus download video gitu biar mereka bisa nonton cara membatik itu. Supaya mereka bisa mempraktikkan langsung sambil nonton. Gimana? Oh, bagus sekali itu. Sambil nonton tahapan-tahapan yang di video sambil dipraktekkan. Ya, Hmm, sambil nonton sambil membatik itu luar biasa, pasti seru nanti. mm-mm. Terus bagaimana? Lalu kapan kira-kira Ibu bisa menerapkan rencana Ibu ini? Insya Allah secepatnya Pak, tapi saya cari dulu kan sumber belajarnya ini apa. Kalau Oh, sudah lengkap semua, baru misalnya saya terapkan gitu. oh iya ya, baik Bu. Saya nantikannya perubahannya Ibu, tindakan selanjutnya. Oke. Makasih Penas, saya ngomong sama Penas ini jadinya ide-ide ini muncul Ya, gitu. Jadi alhamdulillah. solusinya bisa ditemukan sendiri dari ini obrolan kita nih. Ya, itu bagus kalau gitu ya, Mas. Luar biasa. Jadi Ibu Indriani bisa menemukan solusi sendiri ternyata dengan masalah yang ditemukan itu. Ya baik Ibu Andriani, mungkin kita sudah di penghujung obrolan kita ini. Kita sudahi dulu ya. Kita ada kegiatan lagi untuk selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke Pak Nas, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan coaching, di mana di kegiatan ini kita Pak Nas dan Ibu Andriani sudah melakukan yang terbaik ya. Nah, di sini menurut Pak Nas ini apa yang sudah Pak Nasrullah lakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang Pak Nasrullah inginkan? baik Ibu Dian, tadi selama saya melakukan coaching, bagian potensi yang secara spesifik yang telah saya lakukan adalah tadi menggunakan alur cerita, menanyakan apa tujuan kita pada pertemuan kali ini, dan kemudian ada juga mengidentifikasi permasalahan apa yang ingin disampaikan oleh coach. Kemudian sudah ada rencana aksi tadi, kemudian ada komitmen daripada coach tadi saya sampaikan mengenai kapan akan dilakukan rencana aksinya tadi sudah ada. Kemudian pada saat melakukan coaching saya telah mencoba menggunakan kompetensi inti coaching seperti memberi syarat, mengangguk bahwa saya sedang mendengarkan coaching. Kemudian mendengarkan aktif, berarti selalu hadir pada saat coaching bercerita, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali. Tadi saya sudah menggali
potensi yang ada pada Koji selama bercerita tadi, selama percakapan coaching tadi, dan menemukan solusi sendiri apa yang diinginkan oleh coaching saya. Kemudian mendengarkan dengan teknik rasa sudah saya lakukan tadi, Ya. Itu Andi. Oke, luar biasa Pak Nas ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak Nas. Apa rencana Pak Nasrullah dalam pengembangan kompetensi coaching ke depannya? Baik Ibu, saya akan terus berlatih dengan rekan sejawat dalam melakukan coaching dan mendalami lebih lagi prinsip inti coaching. Ya, seperti tadi yang kita tadi, pilihan penuh, pertanyaan berbobot, menegakkan aktif, dan teknik rasa tadi. Itu yang akan saya terus kembangkan dan berlatih dengan rekan sejawat. Itu. Oke. Nah, tadi saya sudah mengamati beberapa kegiatan dalam kegiatan coaching ini. Jadi dalam melakukan observasi tadi, saya telah mendengarkan dengan aktif dan saya berhasil melihat dan mendengar bahwa Pak Nasrullah telah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Baik dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya lihat juga di sana juga menggunakan alur tirta dalam coaching. Baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Pada saat melakukan coaching juga, Pak Nas telah mencoba menggunakan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, serta mendengar dengan teknik rasa. Ya, makasih. Baik, Nas. Ini pertanyaan selanjutnya lagi Pak Nas ya, insya Allah ini pertanyaan terakhir. Apa kompetensi lain yang ingin Pak Nasrullah kembangkan setelah melakukan coaching kegiatan ini dengan Ibu Andriani? Silakan Pak. Baik Ibu Yanti, saya akan terus fokus mengembangkan 3 kondisi inti coaching seperti kehadiran penuh, presence, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan lain-lain. Karena saya merasa masih perlu berlatih terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam menggali potensi coaching. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pertanyaan terbuka dapat menggali potensi coaching, itu yang paling penting di dalam melakukan coaching. Demikian Ibu Yanti. Terima kasih. Oke, baik. Oke Pak Nas, sukses selalu buat kita semua. Akhir dari kegiatan kita, saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Nas dan Ibu Andriani. Baik, kita tutup kegiatan kita kali ini dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup dulu. Ya. Baik, Ibu Andriani. Ya Pak. Ya, sebelum Ibu Andriani melakukan coaching, saya akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu Andriani dengan coachingnya Ibu Dian Fitrianti. Saya ingin saya tanyakan apa yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching nanti. Sesuai rubrik penilaian yang ada itu dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu menggunakan alur tirta dalam coaching dengan mengajukan tujuan pembicaraan, kemudian identifikasi masalahnya, terus menanyakan rencana aksinya dan bagaimana tanggung jawab terhadap aksinya. Kemudian prinsip coaching juga ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Ya, baik Ibu Andriani, jadi itu potensi yang ingin dikembangkan selama coaching ini ya. Ya Pak. Saya akan menyimak dan mendengarkan, mudah-mudahan potensi yang disebutkan Ibu Andriani tadi bisa hadir dalam saat coaching ini. Baik, kita akan mulai. Siap. Bu Yanti. Hei, kenapa Bu Yanti? Kenapa kusut-kusut mukanya itu?
Kenapa? Aduh, saya lagi bingung ini Bu Andriani. Saya kesulitan mengatur murid saya dalam membuat kelompok pada saat praktik membuat batik jemputan, Bu. Karena di sini anak murid saya itu sulit sekali diajak bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi curhat nih. Nah, maunya apa nih kita ngomongnya ini, tujuannya apa kira-kira? Saya mengharapkan solusi sih sebenarnya Bu Andriani. Nah, solusi ini yang insya Allah saya ingin sekali terapkan untuk murid saya tersebut. Baik-baik, kita coba ya, kita coba. Jadi menurut Sia ini apa hal yang membuat murid Ibu kesulitan dalam bekerja sama itu? Apa ya? Karena di sini kelompoknya itu heterogen, sehingga yang kemampuan rendah itu tidak mau bekerja dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya itu ke yang berkemampuan tinggi. Sehingga yang berkemampuan tinggi ini merasa dia hanya bekerja sendiri gitu tanpa ada bantuan dari temannya yang lain. Sehingga di dalam kelompok itu tidak ada kerjasama. Nah, kira-kira harusnya bagaimana? Kira-kira supaya murid Ibu ini mau bekerja sama di dalam kelompoknya. Menurut saya sih sebaiknya siswa ini dikelompokkan saja ya, sesuai minat mereka gitu, agar mereka bebas mengeksplor, berkreasi sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka. Oh gitu, saya setuju, bagus sekali itu Bu. Terus kira-kira menurut Ibu ini pembelajaran seperti apa yang model begini tuh? Kalau dilihat sih karena kemarin kan ada pernah diajar gitu pembelajaran berdiferensiasi, saya anggap sangat cocok untuk diterapkan terhadap siswa saya, sehingga yang berkemampuan tinggi itu tidak selalu menonjol dan siswa yang berkemampuan rendah pun bisa mengeluarkan ide sesuai dengan kemampuan mereka. Bagus, saya setuju. Terus kalau tentang tugasnya itu apa yang menurut Ibu yang berkemampuan rendah itu tidak mau bekerja di dalam kelompoknya? Mungkin menurut mereka sih tugas yang saya beri, saya embankan itu terlalu rumit dan mereka menganggap hanya orang pintar saja dari mereka yang bisa mengerjakannya. Menurut Sia itu jadi solusinya bagaimana supaya siswa yang berkemampuan rendah itu tidak berpikiran seperti itu? Apa saya memberi tugas sesuai tingkat kemampuan saja ya, supaya mereka itu tidak terbebani dengan tugasnya. Bagus itu. Saya setuju sih, meskipun tujuan pembelajarannya tetap membatik jemputan ya, tetapi kita sesuaikan gitu ya, sesuai kemampuan mereka ya. Bagus. Terus bagaimana sumber belajarnya? Nah, kalau kemarin sih saya coba praktik di dalam kelas itu, saya hanya bermodalkan buku belajar, baik itu buku belajar siswa dan buku guru saja, serta beberapa penjelasan saya. Tetapi untuk lebih banyak referensi lagi, sepertinya mereka akan saya buka audio visual, di mana saya akan memutar YouTube serta mencari referensi baik buku di perpustakaan dan referensi di buku-buku yang lain. Jadi bagus sekali itu ya, bagus, dia sambil mempraktekkan, sambil nonton, sambil mempraktekkan gitu ya, jadi murid itu paham kira-kira solusinya. Terus kapan
realisasinya, maunya kapan dilakukan? Insya Allah secepatnya Bu ya, setelah saya menemukan referensi yang saya cari gitu untuk siswa saya. Oke, saya tunggu ya. Saya pengen lihat nih bagaimana. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Ya. Jadi dari obrolan kita tadi kita sudah dapatkan solusinya. Ibu sudah memunculkan sendiri solusinya bagaimana yang cocok diterapkan dengan Ibu. Berarti kita sudahi obrolan kita ya. Ya, terima kasih Bu Andriani ya atas waktu sharingnya. Tapi jangan capek-capek ya. Apabila besok-besok saya minta lagi usul serta sarannya Bu. Siap. Dengan senang hati. Yuk, Ibu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Andriani, setelah melakukan coaching, saya ingin bertanya tentang kompetensi yang sudah dicapai dalam coaching. Ibu Andriani, apa yang sudah Ibu Andriani lakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian Ibu Andriani yang diinginkan tadi? Tadi itu ya, bagian kompetensi yang secara fisik yang telah saya lakukan adalah menggunakan alur tirta dalam coaching dengan menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian pada saat melakukan coaching saya juga telah menggunakan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh gitu, mendengarkan coachingnya, mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide agar ada solusi terhadap masalahnya, kemudian mendengarkan dengan teknik rasa gitu, dengan bilang oh ya saya setuju dengan pendapat itu, membuat coach saya semakin bersemangat untuk menimbulkan ide-ide supaya menjadi solusi dari permasalahannya. Kemudian apa rencana Ibu Andriani dalam mengembangkan kompetensi coaching ke depannya? Saya akan terus berlatih dengan rekan sejawat dalam melakukan coaching, dalam mendalami lagi kompetensi inti coaching yang ada pada modul 2.3 ini. Saya juga akan mempraktekkan prinsip coaching ini untuk membantu rekan sejawat saya menemukan solusi dari permasalahan dalam pembelajarannya yang terjadi di sekolah seperti itu. Baik, saya akan menyampaikan hasil observasi saya selama Ibu Andriani melakukan coaching. Ya, dalam melakukan observasi saya telah mendengar dengan aktif dan saya berhasil melihat dan mendengarkan bahwa coach Ibu Andriani ini telah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, mengembangkan pola kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terlihat pada coachingnya tadi bisa menggali sendiri potensinya dan bisa mengambil solusi dari apa yang jadi permasalahannya. Dan Ibu Andriani juga sudah menggunakan alur tirta dengan baik, sudah mendapatkan tujuannya, bisa mengidentifikasi apa permasalahan, menimbulkan rencana aksi dari coach dan ada komitmen dari coach yang sudah diambil tadi percakapannya. Nah, pada saat melakukan coaching juga telah mencoba menggunakan prinsip inti daripada coaching ini. Ada giliran penuh atau presiden tetap hadir pada saat coaching, kesadaran penuh tetap ada, mendengar aktif, mengangguk kepala dengan memberi isyarat dan lain-lain. Kemudian mengajukan pertanyaan robot yang terlihat pada coach berhasil menggali sendiri solusi yang tujuan yang ingin dicapai pada coaching. Kemudian mendengar dengan rasa saudara dan jelaskan itu tadi dan sampaikan. Kemudian saya akan bertanya lagi, apa kompetensi lain, kira kompetensi lain yang ingin Ibu Andriani kembangkan lagi untuk kedepannya dalam coaching?
Ya Pak, saya itu akan terus fokus mengembangkan 3 kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh itu, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya masih merasa perlu berlatih, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot, dalam menggali potensi coach saya. Gitu. Biasanya memang itu agak kesulitan gitu. Bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach kita bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Ya, jadi bulan ini sudah selesai melakukan coaching. Ya, sudah hari sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Baik Ibu, terus siang. Siang. Terima kasih atas kesempatan. Baik Ibu Dian Fitrianti, saat ini kita akan melaksanakan praktek coaching dengan coachnya Ibu Dian Fitrianti dan coachnya Pak Nasrullah gitu. Kira-kira sebelum kita melakukan observasi di situ, kira-kira apa yang akan dinilai dalam observasi kita Ibu Dian, kemudian apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching ini? Baik, terima kasih Ibu Andriani. Nah, di dalam kompetensi coaching ini ada beberapa hal kompetensi yang ingin saya kembangkan. Misalkan menggunakan alur Tirta dalam coaching, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Terus yang kedua, kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengar dengan teknik rasa. Jadi nanti di dalam praktek coaching ini akan menampilkan semua kompetensi coaching ya. Saya bersemangat sekali untuk melihat prakteknya. Baik Ibu Dian, kita beralih ke kegiatan selanjutnya dengan praktek coaching dengan saya sebagai observernya. Nanti setelah terjadi praktek coachingnya kita tanya jawab lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam Ibu Dian Fitrianti. Pak Nas, Ya, kok saya lihat dari jauh ya, Pak Nas itu mukanya kusut begitu. Ada masalah apa Pak Nas? Mungkin Pak Nas Pak Nas bisa cerita ke saya gitu. saya lagi memikirkan sesuatu ini tentang murid saya ini. Saya bingung, Bu Yanti. Saya agak kesulitan mengatur murid saya dalam membuat kelompok pada saat praktek membatik kemarin. Jadi mereka tidak bekerja sama dengan baik. Ya, ada yang tekun bekerja, ada yang acuh tak acuh dengan pekerjaannya begitu. Saya jadi bingung itu Bu Yanti. Begitu Pak ya. Ya. Berarti Pak Nas mengharapkan apa gitu dari obrolan kita pagi ini? Ya, saya sangat mengharapkan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu, Bu Yanti. Nah, menurut Bapak nih ya, apa hal yang membuat murid Bapak itu kesulitan dalam bekerja sama dengan kelompoknya gitu Pak? Kira-kira kemarin itu saya kelompokkan murid saya secara heterogen kemarin. Yang maksud saya heterogen, ada yang campur di situ, yang kemampuannya tinggi, kemampuannya rendah, laki, perempuan, gabung di satu kelompok. Nah, sehingga setelah saya kasih tugas, ada yang menyerahkan tugasnya hanya kepada siswa yang bisa mengerjakan itu, tapi yang lainnya tidak ikut membantu, yang berkemampuan rendah bekerja gitu. Sehingga yang ini bekerja sendiri dan tidak ada kerjasamanya di dalam kelompoknya. Lumayan rumit Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, apa saja yang membuat murid Bapak itu
mau bekerja mengerjakan tugasnya gitu. Ya, bagaimana ya? Kira-kira saya mau mengelompokkan mereka itu sesuai dengan kemampuannya supaya di kelompok lain yang memiliki kemampuan sama mungkin yang rendah bisa saya beri bimbingan khusus gitu. Dan yang lain yang kemampuan tingginya itu bisa bekerja sendiri di kelompoknya, sementara yang berkemampuan rendah saya bisa bimbing khusus itu dengan konten-konten yang lebih menarik nanti mungkin begitu. Wah, setuju sekali saya Pak dengan pendapat Bapak ini. Jadi menurut Bapak, apa ya pembelajaran yang cocok kita terapkan apabila kasusnya seperti ini? Pembelajaran yang cocok ya, kalau saya ingat itu kalau pembelajaran seperti itu yang mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuannya, ada satu pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi situ saya bisa menggunakan strategi konten, proses dan produknya di situ. Nanti saya bisa mengelompokkan anak-anak itu sesuai minat, sesuai kesiapan belajarnya, sesuai profil belajarnya seperti itu. Kira-kira begitu. Oke. Nah ini mengenai tugas nih. Tugas yang Bapak berikan itu kira-kira apa sih yang membuat siswa itu yang memiliki kemampuan rendah ini tidak mau bekerja dengan teman-teman yang lain, Pak? Oh itu, iya kemarin itu saya kasih tugas begini. Tugas sama tugasnya, saya itu tugasnya itu rumit. Jadi karena satu kelompok dengan yang pintar kan, jadi tugasnya rumit. Jadi itu yang menyebabkan kira-kira yang menyebabkan murid berkemampuan rendah ogah untuk bekerja sama karena tidak mengerti dia. Temannya tinggi juga tidak mau capek juga menjelaskan kepada yang rendahnya. Jadi seperti itu karena kerumitan materinya, itu petunjuknya rumit, jadi tidak bisa dibaca sama dipahami oleh yang berkemampuan rendah kemarin. Begitu. Kira-kira solusinya seperti apa itu, Pak? Nah, mungkin karena saya sudah tahu seperti itu, saya akan kasih tugasnya tuh bagi yang agak rumit itu yang biar berkemampuan tinggi. Yang berkemampuan rendah saya pakai petunjuk atau rincian petunjuk yang mudah dipahami. Ya saya berurutan gitu. Oleh untuk kesiapan belajar yang masih kurang gitu. Sesuai. Saya sependapat dengan Bapak ini. Kira-kira untuk menunjang tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak inginkan, apa saja sumber belajar yang bisa digunakan siswa dalam kegiatan membatik itu, Pak? Saya lebih nanti menambah selain penjelasan dari saya di sumber-sumber bukunya, saya akan coba menambah satu video untuk petunjuk atau petunjuk praktek membatiknya, pembatik buntutan itu. Saya download videonya dari YouTube, bukan banyak kalau di YouTube itu. Nanti saya kasih kalau di kelompoknya yang kurang itu, saya bisa bantu dengan itu. Jika mereka membutuhkan ini video itu nanti. Gitu. Bagus sekali, Pak. Berarti anak-anak ini sambil belajar mempraktikkan, jadi anak-anak ini bisa langsung tahu tahapan apa-apa saja yang mereka lewati. Lantas kegiatan ini, rencana Bapak ini akan Bapak eksekusinya kapan ini, Pak? Ya, kemudian nanti secepatnya saya eksekusi. Saya laksanakan tindakan itu. Setelah saya mengumpulkan berbagai konten-konten menarik untuk murid saya nanti untuk prakteknya, sesuaikan dengan kemampuan mereka, sesuaikan dengan minat dan kesiapan belajarnya. Konten-konten menarik itu saya akan variasikan, begitu. Baik Pak, saya menantikan perubahannya dan tetap libatkan saya Pak ya, apabila kegiatan Bapak ini akan Bapak praktekkan gitu Pak. Ya, secepatnya. Okay. Terima kasih Bu, aduh luar biasa obrolan kita ya. Kemudian bisa saya temukan solusi-solusi yang cukup amazing gitu. Ya, itu saya praktek. Terima kasih banyak. Ya.
sama-sama Pak. Mungkin lain waktu saya juga bisa berkonsultasi mungkin dengan Pak Nas di dalam proses kita mensukseskan ini proses kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Oke Pak Nas, saya cukupkan ya karena saya harus masuk kelas lagi nih. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dian Fitrianti, kita tadi Ibu Dian tadi sudah melaksanakan praktek coaching, kemudian saya juga sudah mengobservasi. Tapi sebelum ke hasil observasinya, saya ingin bertanya kepada Ibu Dian Fitrianti tadi selaku coachnya, apa yang Ibu sudah lakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang Ibu Yanti inginkan? Baik Bu Andriani, bagian kompetensi yang secara spesifik yang telah saya lakukan adalah menggunakan alur tirta dalam coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Nasrullah sebagai kuncinya, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi untuk kegiatannya serta tanggung jawabnya. Saat saya melakukan coaching, saya telah menggunakan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan teknik rasa, baik itu ya, seperti itu. Kemudian apa rencana Ibu Dian Fitrianti ke depan dalam mengembangkan kompetensi coaching itu? Baik, untuk kedepannya saya akan terus berlatih dengan rekan sejawat dalam melakukan coaching dan mendalami lagi kompetensi inti coaching yang ada pada modul 2.3 ini. Baik Ibu Dian, saya akan menyampaikan hasil observasi kepada Ibu selaku coach dan Pak Nasrullah selaku coach. Tadi itu dalam hasil observasi saya, dalam melakukan observer saya telah mendengarkan dengan aktif dan saya berhasil melihat dan mendengar bahwa coach telah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian tadi itu menggunakan alur tirta juga dalam coaching dengan menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga pada saat melakukan coaching juga telah mencoba menggunakan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Lantas ini saya mau tanya lagi kepada Ibu Dian Fitrianti, apa kompetensi lain yang ingin Ibu Yanti kembangkan? Saya akan terus fokus untuk mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, dari kehadiran penuh, mendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Karena di sini saya merasa masih perlu berlatih, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot dalam menggali potensi coach saya. Seperti itu Ibu. Oh ya, baik Ibu Dian, tadi sudah kita melaksanakan kegiatan pasca coaching ya, dan sudah dilaksanakan. Baik Ibu Dian, terima kasih atas waktunya dan silakan berlatih dengan sungguh-sungguh.